Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah sahabat semangat untuk mati syahid. Kisah tanah jawab antara Sa'id bin Jubair alaih dengan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang gubernur yang terkenal dengan kedolimannya. Walaupun pada masa kekuasaannya ia turut menyebarkan agama dengan kedolimannya. Jika dibandingkan dengan pemimpin yang adil dan beragama, ia termasuk pemimpin yang paling buruk. Oleh sebab itu orang-orang sangat berhati-hati terhadapnya. Sa'id bin Jubair alaih dan Ibnu As'as telah bersekutu menentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur Raja Abdul Malik bin Marwan, dan Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in dan ulama besar yang termasyhur. Orang-orang pemerintahannya terutama Hajjaj sangat membenci dan memusuhinya karena perlawanan yang selalu ia lakukan. Sehingga terjadilah permusuhan di antara keduanya. Hajjaj dapat mengalahkan Sa'id, tetapi Sa'id diam-diam berhasil lolos ke Makkah. Akhirnya pemerintah mengutus seorang untuk menjadi gubernur Makkah dan memanggil gubernur sebelumnya. Gubernur yang baru itu berkhutbah di hadapan orang-orang sambil membacakan perintah Raja Abdul Malik bin Marwan. Barang siapa melindungi Sa'id bin Jubair, maka ia dalam bahaya. Gubernur itu sendiri bersumpah bahwa jika ia menjual Sa'id bin Jubair di rumah seorang, maka pemilik rumah itu wajib dibunuh. Bahkan tetangganya yang mengetahuinya tetapi merahasiakan juga akan dihukum. Singkat cerita, akhirnya Sa'ad bin Jubair berhasil ditangkap di Makkah. Lalu ia dikirim oleh gubernur yang baru untuk menemui Hajjaj. Setelah tertawan, Hajjaj menumpahkan semuanya kemarahannya kepadanya, bahkan ia dapat membunuhnya. Ketika Sa'id memanggil ke hadapannya, ia ditanya, Hajjaj bertanya, "Siapa namamu?" Sa'id menjawab, "Namaku Sa'id." Hajjaj, "Anak siapa?" Sa'id, "Anak Jubair." Sa'id artinya orang baik, Jubair artinya sesuatu yang sudah diperbaiki. Walaupun nama bukan hal utama, namun nama ini baik. Nama ini tidak disukai oleh Hajjaj. Ia berkata, "Bukan namamu adalah Syakik bin Kusair." Syakik artinya orang jahat, Kusair artinya sesuatu yang sudah pecah. Sa'id, "Ibuku lebih mengetahui namaku daripada kamu." Hajjaj, "Kamu orang jahat dan ibumu juga orang jahat." Sa'id, "Ada yang lebih mengetahui hal yang gaib selain kamu, yaitu Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib." Hajjaj, "Lihatlah, kamu akan mati terpotong-potong olehku." Sa'id, "Ibuku telah memberi namaku dengan baik, dengan benar. Hajjaj, sekarang akan aku tukar kehidupanmu dengan mengirimmu ke neraka." Sa'id, "Jika aku tahu bahwa ia adalah kekuasaanmu, tentulah kamu akan disembah." Hajjaj, "Bagaimana akidahmu sebagai pengikut Islam?" Sa'id, "Beliau adalah nabi pembawa rahmat dan sulam yang telah dikirim ke seluruh alam dengan membawa nasihat yang sempurna." Hajjaj, "Bagaimanakah pendapatmu tentang para khalifah?" Sa'id menjawab, "Aku bukan pengawas mereka. Setiap orang mengetahui tanggung jawabnya masing-masing." Hajjaj, "Apakah kamu mengatakan tentang mereka baik atau buruk?" Sa'id, "Bagaimana aku mengetahui hal yang tidak tahu aku tahui? Aku hanya mengetahui tentang diriku." Hajjaj, "Siapakah di antara mereka yang paling kamu sukai?" Sa'id menjawab, "Orang yang paling diridhoi Allah." Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa jawabannya adalah masing-masing akan terlihat jelas. Hajjaj, "Siapakah yang paling diridhoi Allah?" Sa'id, "Itu hanya diketahui oleh yang maha memegang hati manusia dan memiliki seluruh rahasia." Hajjaj, "Ali berada di surga atau di neraka?" Sa'id menjawab, "Jika aku telah pergi ke surga neraka lalu aku melihat isinya, maka aku baru dapat menjawabnya." Hajjaj, "Pada hari kiamat aku termasuk orang yang bagaimana?" Sa'id, "Aku tidak mengetahui tentang yang gaib." Hajjaj, "Kamu tidak jujur kepadaku." Sa'id, "Aku tidak berbohong kepadamu." Hajjaj, "Mengapa kamu tidak pernah tertawa?" Sa'id, "Tidak ada yang patut ditertawakan. Bagaimana mungkin manusia dapat tertawa sedangkan ia terbuat dari tanah dan kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan setiap siang dan malam kita selalu dalam fitnah dunia." Hajjaj, kalau aku suka tertawa." Sa'id, "Jika demikian kita memang diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda." Hajjaj, "Aku adalah pembunuhmu." Sa'id, "Penciptaku telah memutuskan penyebab kematianku." Hajjaj, "Aku lebih dicintai oleh Allah daripada kamu." Sa'id, "Aku tidak mendahului Allah sebelum aku mengetahui derajatku sendiri. Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib." Hajjaj, "Mengapa
aku tidak dapat memberdayakan diri, padahal aku berada di pihak raja dan kamu termasuk golongan pembangkang yang melawan kerajaan. Said, aku tidak memisahkan diri dari jamaah. Aku tidak menyukai fitnah, dan apa yang telah menjadi takdirku aku tidak mampu menolaknya. Hajat apa yang kami kumpulkan untuk Amirul Mukminin, bagaimana menurutmu? Said, aku tidak tahu apa yang kamu kumpulkan. Kemudian Hajat menyuruh pelayannya mengambil emas, perak, pakaian dan lain-lainnya. Lalu harta itu diletakkan di hadapan Said. Said, ini adalah hal yang baik jika kamu tunaikan syarat-syaratnya. Hajat, apa syarat-syaratnya? Said, syaratnya ialah belilah sesuatu dengan harta ini yang dapat memberikan keamanan pada hari kiamat ketika semua manusia berada dalam kebingungan, pada hari ketika ibu yang menyusui melupakan bayinya, pada hari ketika wanita hamil menjadi gugur kandungannya. Selain itu seorang tidak dapat memperoleh sesuatu yang lebih bermanfaat kecuali kebaikan. Hajjaj, apakah kami kumpulkan ini tidak baik? Said, kamu yang mengumpulkannya, tentu kamu yang mengetahui kebaikannya. Hajat, apakah ada di antara benda itu yang kamu sukai? Said, apa yang disukai Allah itu yang aku sukai. Hajat, binasalah kamu. Said, kebinasaan hanyalah bagi orang yang dijauhkan dari surga dan dilemparkan ke neraka oleh Allah. Hajat gelisah, katakanlah kepadaku, bagaimanakah caranya aku harus membunuhmu? Said, terserah dengan cara apa saja yang kamu sukai, seperti untuk membunuh dirimu sendiri. Hajat, apakah aku harus mengampunimu? Said, pengampunan adalah milik Allah, ampunanmu tidak bermanfaat sedikit pun. Hajat menyuruh Al-Ghajjah, bunuhlah dia. Bila Said dibawa keluar oleh Al-Ghajjahnya, dan Said hanya tertawa. Ketika perbuatan itu disampaikan kepada Hajat, Said dipanggil kembali untuk tanya, mengapa kamu tertawa? Said, aku mengagumi keberanianmu kepada Allah dan kasih sayangnya kepadaku. Hajat, aku membunuh orang yang memecah belah kaum muslimin. Lalu Hajat menyuruh Al-Ghajjahnya, potonglah lehernya di hadapanku. Said, izinkanlah aku sholat 2 rakaat. Said melaksanakan 2 rakaat salat, lalu menghadapkan mukanya ke arah kiblat dan membaca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus sama wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku adalah diriku, sungguh aku hadapkan diriku pada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan akulah bukanlah termasuk orang-orang yang memusuhkan Allah. 6 ayat 79. Hajjaj, palingkanlah wajahnya dari kiblat, arahkan wajahnya ke kiblat orang-orang Nasrani, karena ia telah memecah belah kaum muslimin dan telah menimbulkan di antara mereka. Wajah Said pun dipalingkan dari kiblat. Lalu Said membaca, fa inna tuwallu fasamma wajhullah, kemana kamu palingkan wajahmu kamu menuju Tuhanmu. Quran surat ayat 16. Hajjaj, telungkupanlah wajahnya, kita bertanggung jawab atas perbuatannya yang terlihat. Lalu Said membaca, dari tanah kami menjadikanmu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan darinya kami akan mengeluarkan pada kali yang lain. Surah ayat 55. Hajjaj, bunuh dia. Said, aku bersaksi atas perbuatan ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya. Wahai Hajjaj, ingatlah jika nanti pada hari kiamat aku berjumpa denganmu, aku akan menuntutmu. Lalu Said pun mati syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah kematiannya banyak darah mengalir dari tubuhnya sehingga Hajjaj kaget. Hajjaj bertanya kepada tabibnya, jawab tabibnya, itu karena ketenangan hati Said. Sedikit pun ia tidak takut menghadapi kematiannya sehingga darahnya mengalir sesuai kadarnya. Berbeda dengan orang yang takut menghadapi kematian, darahnya membeku sebelum ia mati. Disebutkan dalam kitab Al-Amanat wa Siyasat Faedah. Dan kitab lainnya, tanya jawab antara Said dan Hajjaj terdapat sedikit berbeda. Ada yang hanya menukilkan sebagian tanya jawab. Kisah ini menukilkan sepertinya saja, kisah ini sangat banyak terjadi pada masa tabi'in. Di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal, dan sebagainya. Untuk mempertahankan yang hak, mereka berani menghadapi penderitaan yang luar biasa, dan mereka tidak membiarkan kebenaran terlepas sedikit pun apapun yang terjadi. Alhamdulillah, berkisah bagaimana para sahabat dalam menghadapi raja yang zalim, dia berani mengingatkan walaupun taruhannya nyawa mereka. Mudah-mudahan tambah dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah.